Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan perahu nelayan yang disandarkan di muara Sungai Bedadung Jember terseret banjir. 4 diantaranya hancur. Anggota polisi ditangkap unit Jatan Ras Polda Jatim karena diduga terlibat pembunuhan mahasiswi. Siasati harga cabai mahal, ibu-ibu di Surabaya mengemas cabai dalam saset dan dijual murah. Kita ke informasi pertama. Banjir besar menghanyutkan belasan perahu nelayan yang ditambatkan di muara Sungai Bedadung, Kecamatan Puger, Jember. Perahu-perahu tersebut terseret arus hingga hampir 2 km. Bahkan sebagian ditemukan hancur menjadi puing. Peristiwa ini menyebabkan kerugian nelayan ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Perahu. Iki nyut banjir iki, guys. Siji, loro, telu, papat, limo, 6. Kamera warga merekam detik-detik banjir bandang menyeret belasan perahu nelayan yang tengah bersandar di muara Sungai Bedadung, Puger, Jember, Selasa dini hari. Derasnya arus banjir membuat perahu dari berbagai ukuran terombang-ambing di tengah gelapnya malam sebelum akhirnya terseret menuju laut lepas. Meski kejadian ini disaksikan warga sekitar, tidak ada upaya penyelamatan yang dapat dilakukan karena derasnya banjir. Warga hanya bisa pasrah melihat perahu-perahu tersebut hanyut terbawa arus sungai. Usai banjir, sejumlah perahu nelayan ditemukan di radius hampir 2 km dari lokasi awal penambatan. Namun, 4 perahu diantaranya ditemukan dalam kondisi hancur akibat terhempas ombak laut. Itu waktu ditambatkan begitu ya? Waktu ditambatkan di pinggir sungai. Ini 4 perahu ini perahu jenis apa ini? Untuk keempat perahu ini jenisnya jenis sekoci. Ada sampai kerugian mungkin? Sampai berapa kira-kira? Untuk kerugian per satu sekoci kurang lebih 350 juta rupiah. Karena untuk perahu tidak dapat tertolong sama sekali. Hancur ini ya? Hancur total. Akibat peristiwa ini, total kerugian yang dialami para nelayan diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Banjir luapan Sungai Bedadung masih merendam puluhan rumah di Kecamatan Wuluhan, Jember. Banjir juga menggenangi sejumlah akses jalan sehingga membuat warga sulit beraktivitas. Hingga Rabu pagi, banjir masih merendam puluhan rumah di Desa Gelundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Banjir dampak luapan Sungai Bedadung merendam rumah serta akses jalan dengan ketinggian hingga 40 cm. Meski ketinggian banjir jauh berkurang dari sehari sebelumnya, namun genangan air di jalan sekitar permukiman membuat warga tak bisa beraktivitas. Masuk rumah berapa meter di rumah, Bu? Ada setengah meter, Pak. Masuk rumah. Kalau di jalan-jalan? Kurang tahu, saya nggak keluaran, Pak. Kalau jalan Nggak bisa kemana-mana memang, Bu? nggak bisa kemana-mana saya. Tadi dikirim dari kelurahan nasi makan. Terus ini apa kegiatannya sekarang, Bu? Nggak ada kegiatan saya. Bersih-bersih aja gitu Iya. ya? Ini dari mana, Bu, sungainya, Bu? Airnya, Bu? Katanya dari Curamalang situ, kata Pak. Untuk kebutuhan makan, sebagian warga masih mengandalkan pasokan dari dapur umum yang dibuka oleh relawan bencana desa setempat. Selain perkampungan, puluhan hektar lahan pertanian di desa ini juga terdampak oleh banjir. Desa Gelundengan merupakan salah satu wilayah langganan banjir terutama saat musim penghujan tiba. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Mobil pengangkut narapidana milik Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tuban mengalami kecelakaan di Jalan Desa Sumberagung, Kabupaten Tuban.
Kendaraan tersebut terbalik saat sopir berusaha menghindari seorang warga lanjut usia yang tiba-tiba menyeberang jalan. Inilah kondisi mobil Transpas milik Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban yang terbalik usai mengalami kecelakaan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kecelakaan terjadi saat mobil Transpas yang dikemudikan HM tengah dalam perjalanan mengantar 3 narapidana menuju Balai Pemasyarakatan kelas 2B Bojonegoro. Ketiga narapidana tersebut akan menjalani program pembebasan bersyarat. Namun di tengah perjalanan, seorang warga lanjut usia tiba-tiba menyeberang jalan. Sopir yang terkejut langsung melakukan pengereman mendadak dan membanting setir untuk menghindari korban. Akibatnya mobil oleng hingga terbalik dan menabrak sebuah pickup yang sedang terparkir di tepi jalan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sopir dan ketiga narapidana selamat. Kronologinya menurut keterangan sopir dari kami bahwasanya dia ingin menghindari orang tua yang menyabrang, akhirnya dia banting setir ke kanan, akhirnya mobilnya tersebut mengalami crash dengan mobil parkir yang ada di daerah tersebut. Peristiwa kecelakaan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak Lapas Tuban menyatakan komitmen bertanggung jawab atas kerusakan mobil pickup yang tertabrak. Sapari Lanuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban.